Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dalam hati dan pikiran saudara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, pada kesempatan kali ini kami bersyukur atas hari baik serta atas kesehatan yang boleh kami peroleh. Saat ini, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami mohon kepadamu Bapa, bantulah diri kami dalam memahami apa yang Engkau kehendaki dan Engkau rencanakan dalam diri kami, melalui firman yang akan kami dengarkan. Hingga firman ini bisa menjadi pedoman bagi diri kami, sehingga dalam kami melihat, agar kami bisa melihat dengan cara-Mu, dalam kami bertindak, agar bisa bertindak sesuai dengan kehendak-Mu, berkata-kata dalam kebenaran-Mu, serta bisa saling mengasihi sesuai apa yang telah Engkau teladankan bagi kami tentang kasih sejati. Semoga kami bisa menjadi perpanjang tangan-Mu, bisa menjadi ranting-ranting-Mu dan menebarkan kasih kepada sesama kami, serta bisa membawa kabar sukacita bagi mereka yang terpanggil dan bagi yang membutuhkan. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kali ini saya akan bawakan renungan Natal, di mana sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Adapun topik yang saya pilih adalah kelahiran yang membawa harapan. Ayat yang saya pilihkan yaitu tertulis pada Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Harapan adalah sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Bagi banyak orang, Natal membuat hati berdebar-debar, menantikan sesuatu yang baik, seperti hadiah, berkumpul bersama keluarga, libur panjang, dan lain-lain. Penantian akan sesuatu yang baik dengan hati yang berdebar ini adalah sebuah harapan, dan harapan adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Namun sebenarnya harapan mudah menjadi hilang, apalagi ketika kita hidup dalam dunia yang tidak sempurna ini. Ketika Yesaya menuliskan ayat-ayat ini, bangsa Yehuda sedang dihukum Tuhan karena mereka tidak taat. Mereka sedang hidup dalam kondisi yang suram, terhimpit, rendah, dan dalam keadaan kegelapan. Hidup dalam tekanan dan kekerasan. Hidup dalam penjajahan dan pertumpah darahan. Bagaimana dengan Anda, saudara? Apakah Anda juga sedang dalam keadaan terhimpit, terjepit, suram, gelap? Apalagi kita ketahui pada masa pandemi sekarang, banyak orang-orang yang bermasalah dalam ekonomi. Tetapi, ada kabar baiknya bagi Anda. Tuhan berjanji untuk memberikan kelegaan dan sukacita. Caranya adalah Ia akan memberikan seorang anak yang lahir bagi kita. Anak ini akan menjadi pembebas dan menjadi Tuhan yang memimpin kita. Pemerintah di dunia ini berkuasa dengan tangan besi dan kaki besi. Pemerintahan Tuhan kita ada di bahunya yang melayani dan memberikan yang terbaik bagi kita. Orang percaya seharusnya memiliki pengharapan yang besar. Mengapa demikian? Karena kita memiliki Tuhan Sang Pembebas yang melakukan hal-hal besar bagi kita, seperti membimbing kita, bekerja dengan penuh kuasa dalam hidup kita, mengendalikan waktu serta kehidupan, membawa dan memberi kedamaian bagi kita. Ia adalah Allah yang membimbing, harapan yang menjadi hilang kalau kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan dan tidak mengerti akan jawaban pergumulan kita. Bagi banyak orang, kata bimbingan dan konseling memberi kesan bahwa kita orang yang bermasalah. Padahal sebenarnya setiap saat Allah rindu untuk memberitahu hal-hal penting yang kita butuhkan. Saat ini pun Allah sedang berbicara kepada kita untuk menegur, menguatkan, mendorong, mengasihi, memberi bimbingan. Hanya
Sering suara Tuhan itu terdengar begitu lembut dan halus sampai kita sulit untuk mendengarnya. Allah membimbing dengan berbagai macam cara, dan Ia sering menggunakan manusia. Tugas kita adalah untuk mendengarkan, belajar untuk sensitif akan tuntunan Tuhan. Apa yang saat ini sedang Tuhan katakan kepada Anda? Ia adalah Allah yang berkuasa. Harapan menjadi hilang ketika Ia merasa tidak ada yang bisa memenuhi kebutuhan kita ataupun melepaskan kita dari pergumulan yang memberatkan hati. Kita perlu mengimani bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Yesus dalam kehidupannya dahulu memperlihatkan kuasa Allah, dan kita bergantung padanya akan kebutuhan-kebutuhan kita. Tugas kita ialah mempercayai, meminta, dan berserah kepadanya. Apa pergumulan Anda saat ini? Sudahkah kita meminta Allah turut campur tangan di dalamnya? Ia adalah Allah yang bertujuan yang kekal. Harapan yang menjadi hilang jika kita tidak memiliki tujuan yang kekal. Kita akan berjalan dan beraktivitas tanpa tahu untuk apa kita melakukan hal tersebut. Jika kita menikmati kehidupan kita, mungkin ketiadaan tujuan ini tidak menjadi masalah. Namun dalam jangka panjang tetap akan muncul ketidakpuasan dan kegelisahan. Sementara bagi yang gagal dalam kehidupan, sepertinya hidup menjadi tidak menarik karena tidak bisa memberikan apa yang kita butuhkan. Tugas kita adalah untuk memiliki tujuan-tujuan yang ilahi. Apa yang saat ini menjadi tujuan dan motivasi Anda? Apakah Anda memiliki tujuan hidup yang jelas? Apakah Anda memiliki tujuan hidup yang ilahi? Ia adalah Allah yang memberi damai. Harapan menjadi hilang ketika kita hidup dalam kondisi yang tidak berdamai. Ada kekhawatiran, ada rasa bersalah yang palsu, konflik dengan sesama. Tugas Anda adalah hidup dalam damai sejahtera yang dilimpahkan Allah. Bagaimana dengan kita? Apa yang sedang kita pergumulkan saat ini? Datanglah pada Allah dan dapatkan hadiah yang Ia berikan pada hari Natal. Terima Yesus yang ada manifestasi kehadiran Allah yang selalu bersama kita. Ia adalah Immanuel, Allah beserta kita, dan kita akan menikmati kehidupan dalam bimbingan, kuasa, kendali, dan kedamaian Allah. Demikian saudara, renungan Natal kali ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami, hingga kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bimbing kami selalu Tuhan. Kami memerlukan-Mu dalam setiap langkah kami. Kiranya kasih-Mu mengalir melalui diri kami, dan bantulah kami supaya kami bisa menjadi pewarta kasih-Mu kepada sesama kami. Hingga melalui diri kami, sesama kami bisa merasakan berkat dan kasih karunia-Mu. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin.